Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Makfirul Sabiliana. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pancasila dengan nomor NIM 4524210040. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proyek esai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema dekadensi moral. Di sini saya mengambil judul esai yaitu kenakalan remaja sebagai fenomena dekadensi moral di kalangan remaja yang disebabkan oleh pengaruh teknologi digital. Lalu apa itu dekadensi moral di kalangan remaja? Dekadensi moral pada remaja adalah kemerosotan atau penurunan moral yang dialami pada remaja sehingga remaja tidak lagi menaati aturan dan tata cara yang berlaku di masyarakat. Di sini saya membuat bagian utama pada esai. Yang pertama, terdiri dari kata. Esai terdiri dari 1.500 kata dengan menggunakan font Calibri dengan ukuran 11 dan spasi 1,15. Lalu paragraf pada esai terdiri dari 13 paragraf, meliputi paragraf 1 sampai dengan 3, yaitu isinya pendahuluan, lalu paragraf 4 sampai 10 berupa pembahasan, lalu paragraf 11 sampai 13 berupa penutup. Lalu halaman esai terdiri dari 4 halaman. Lalu sumber. Esai terdiri dari 10 sumber data. Di sini saya mengambil sumber data dari website sebanyak 3 sumber dan sumber dari berita sebanyak 4 sumber. Kemudian saya mengambil sumber dari jurnal sebanyak 3 sumber. Kemudian ada struktur esai. Struktur esai terdiri dari pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Yang pertama pendahuluan, di sini saya membahas tentang perkembangan dan dampak teknologi di era digital. Lalu di bagian isi atau pembahasan, saya membahas tentang dampak dan faktor penyebab dekadensi moral pada remaja. Lalu di bagian penutup, saya membahas tentang solusi serta peran pemerintah dan masyarakat. Di bagian pendahuluan esai. Perkembangan teknologi di era digital saat ini berlangsung dengan sangat pesat dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memudahkan aktivitas manusia. Namun, di balik semua kemudahan itu, terdapat dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, salah satunya perubahan moral di kalangan remaja. Perkembangan teknologi di era digital memang memberikan banyak kemudahan untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, seperti contohnya kita dapat menerima informasi dari luar dengan sangat mudah, kita dapat melakukan komunikasi dengan kerabat jauh melalui panggilan video, serta kita dapat melakukan pembelajaran secara daring di mana saja dan kapan saja secara efektif. Namun di balik kemudahan itu memang ada dampak negatif yang tidak bisa diabaikan, salah satunya adalah perubahan moral di kalangan remaja. Karena pada masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga emosional pada remaja masih tidak labil dan mereka mudah terpengaruh oleh budaya luar karena mereka menerima informasi dari luar tidak disaring terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan kemerosotan moral pada seorang remaja dan mengalami krisis identitas. Teknologi terutama internet dan media sosial memberikan tantangan baru dalam pembentukan karakter dan moral pada remaja. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini dapat menyebabkan timbulnya kenakalan remaja seperti cyberbullying, pembunuhan, peretasan pada akun media sosial, dan lain-lain. Nah, dampak negatif adanya internet atau media sosial ini memang memicu inspirasi pada remaja karena remaja dapat dengan mudah mengakses berbagai internet atau konten-konten negatif dengan sangat mudah sehingga nantinya bisa ditiru oleh remaja dan memicu kenakalan remaja di sosial media seperti cyberbullying, inspirasi pembunuhan, dan peretasan pada akun media sosial. Selanjutnya pada bagian isi atau pembahasan. Di sini saya membahas kasus-kasus dan dampak yang diakibatkan dari adanya paparan negatif teknologi digital. Contoh kasus pertama yaitu kasus tindak kekerasan yang dilakukan seorang remaja berinisial CCS yang menusuk ibunya dengan gunting akibat depresi setelah bermain game online. Game online ini dapat memberikan tekanan terhadap pemainnya sehingga pemain dapat mengalami stres atau depresi karena kalah dalam bermain game, sehingga suasana hati ini nantinya dapat terjadi di dunia nyata sehingga dapat menimbulkan kenakalan remaja atau tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja seperti pada kasus ini. Lalu contoh kasus kedua yaitu kasus peretasan akun media sosial yang dilakukan oleh seorang remaja SMA berusia 17 tahun.
Hal ini merupakan juga contoh dari adanya kemerosotan moral pada remaja karena seorang remaja SMA menghack akun media sosial milik seorang berinisial FA, kemudian dia meminta imbalan sejumlah uang kepada FA agar akun media sosial ia dapat dikembalikan lagi seperti sedia kala. Jika kemampuan hack ini dapat dimanfaatkan, apalagi di era teknologi digital saat ini akan bermanfaat pada diri seorang remaja itu. Tetapi jika disalahgunakan, hal ini dapat merugikan orang lain. Lalu contoh yang ketiga ada kasus cyberbullying yang dialami oleh Rian Haligan, seorang remaja berusia 14 tahun yang menjadi korban perundungan teman-teman sekolahnya. Rian dibully oleh teman-teman sekolahnya karena Rian memiliki keterbatasan dalam berbahasa dan motorik. Dan selain itu juga Rian dibully oleh teman-temannya dengan menceritakan hal-hal cerita yang memalukan Rian di media sosial, lalu teman-teman yang melihatnya menyebarluaskannya lagi ke berbagai platform. Hal ini juga menunjukkan tindak kemerosotan moral pada remaja. Selanjutnya di bagian isi atau pembahasan, saya juga membahas faktor-faktor utama dari penyebab kenakalan remaja yang diakibatkan oleh pengaruh teknologi digital. Yang pertama yaitu lemahnya pengetahuan dan pemahaman dalam nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman hidup bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jika seorang remaja tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang kuat, seorang remaja tidak memiliki pegangan teguh dalam hidupnya dan nantinya akan mudah terbawa arus globalisasi sehingga dapat dengan mudah terpengaruh dari dampak negatif adanya teknologi digital. Lalu yang kedua ada kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Seringkali orang tua memberikan gadget kepada anak dari usia dini dengan alasan agar anak-anak tetap tenang untuk berada di dalam rumah. Hal ini nantinya akan menjadi terbiasa karena dari kecil anak ini sudah memegang gadget dan ketika remaja anak ini akan kecanduan gadget. Lalu selain itu juga orang tua kerap kali tidak mengawasi atau mengontrol penggunaan gadget pada anak. Orang tua tidak pernah mendampingi apa saja yang dilihat atau dijelajahi oleh anak-anak ketika bermain gadget. Dan selain itu juga orang tua kerap kali tidak memberikan batasan waktu pada anak untuk bermain gadget sehingga anak dapat terus-terusan bermain gadget tanpa melihat waktu. Selanjutnya ada ketidakbijaksanaan remaja dalam penggunaan media sosial atau gadget. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial atau gadget memberikan informasi yang tidak terbatas sehingga remaja dapat mengaksesnya dan tidak menyaringnya terlebih dahulu apakah konten itu positif atau negatif. Di sini terkadang memang remaja tidak bijak dalam menggunakan media sosial sehingga ia meniru atau melakukan apa yang ia lihat di konten, tetapi dia tidak memikirkan apa dampaknya untuk dia dan orang di sekitarnya. Lalu di bagian penutup pada esai di sini saya membahas solusi untuk mengatasi masalah dekadensi moral di kalangan remaja. Seperti yang kita tahu bahwa generasi muda atau remaja merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan kesejahteraan suatu bangsa di masa depan. Jika generasi mudanya hancur, maka nasib suatu bangsa juga akan hancur. Namun sebaliknya jika remajanya memiliki sikap yang baik, masa depan suatu bangsa juga akan sejahtera. Lalu solusinya yang pertama di sini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum mata pelajaran sekolah dan memberikan pelatihan kepada para guru agar memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai Pancasila. Di sini peran pemerintah sangat penting karena pemerintah dapat memberikan kurikulum berupa nilai-nilai Pancasila di dalam mata pelajaran sekolah dan pemerintah juga harus memfasilitasi para guru berupa pelatihan agar para guru lebih memiliki pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai Pancasila sehingga nantinya ketika menjelaskan kepada para murid, para guru bisa menjelaskannya secara lebih efisien lagi. Lalu yang kedua, tidak memberikan gadget pada anak dari usia dini serta peran orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget pada anak. Sebaiknya orang tua tidak memberikan gadget pada anak dari usia dini agar anak tidak terbiasa untuk menggunakan gadget nantinya. Sebaiknya orang tua mengajaknya bermain atau membaca buku yang dapat melatih motorik pada anak. Lalu orang tua juga harus mengontrol penggunaan gadget pada anak, mengontrol apa saja yang
jelajahi oleh anak ketika bermain gadget, dan orang tua juga harus memberikan batasan waktu kepada anak untuk bermain gadget, misalnya ketika hanya di hari libur atau ketika anak sudah selesai mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Lalu yang terakhir, mengadakan edukasi dan penyuluhan kepada remaja mengenai penggunaan media sosial yang bijak. Di sini kita bisa mengadakan seminar yang dilakukan oleh sekolah atau komunitas mengenai etika cara menggunakan gadget yang baik, sehingga nantinya remaja bisa mengetahui apa dampak dan manfaat dari adanya penggunaan gadget, dan sehingga nantinya remaja tidak akan melakukan cyberbullying di media sosial atau tindakan kenakalan remaja di media sosial lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.